Selamat malam, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Di depan kita sudah terpampang lembar tugas tutorial program studi sistem informasi, mata kuliah analisis dan visualisasi data. Nah, seperti kita lihat di sini adalah kita diminta untuk menghitung rata-rata kecepatan, rata-rata jarak, dan standar deviasi dari suatu data yang diberikan di soal nomor 1 ini. Ini didapat dari soal ini, tugas tutorial, dan kemudian terima kasih Bu dosen sudah memberikan langsung tabel tugas 1 berupa file Excel. Jadi kita tidak perlu mengcopy dari soal ini ya. Nah, saya sudah download, kemudian saya simpan di lokasi D, tugas, tabel tugas 1 SLSX. Nah, kemudian kita tinggal nanti akan menginstal dulu. Kita perlu library read Excel supaya kita bisa membaca file Excel tersebut. Kita akan menginstal dulu. Oh, berarti dia sudah ada. Sekarang kita coba cek library-nya apakah sudah ada. Oh, berarti mohon maaf, read Excel-nya sudah ada. Jadi kita tinggal pakai saja karena kita cek di sini. Library read Excel sudah ada. Berarti kita tidak perlu install. Kemudian kita tinggal set direktorinya berada di D tugas. Kemudian kita cek di sini get WD. Ya, benar sudah berada di situ. Kemudian kita minta untuk membaca file Excel. Nah, berarti sudah benar. Kita minta dia untuk menampilkan header dari data itu. Nah, seperti ini berarti sudah terbaca di sini. Sekarang kita tinggal menjalankan untuk menghitung means, kecepatan, jarak, dan standar deviasi. Nah, ini sudah ada hasilnya. Datanya ini adalah headernya. Kemudian kita bisa lihat di sini min atau nilai minnya adalah 15.5. Min daripada kecepatan itu 15.5. Kemudian min dari jarak atau rata-rata dari jarak itu meter adalah 42.28. Nah, standar deviasinya adalah 24. Nanti kita akan tulis di dalam laporannya. Kemudian jawaban berikutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat scatter plot kecepatan vs jarak. Nah, library-nya kita sudah pastikan ada. Kemudian pembacaannya, tabelnya sudah kita lakukan. Kita tinggal membuat perintah scatter plot. Nah, scatter plot ini sudah terbuat di sebelah kanan sini. Kita tinggal artikan interpretasi. Jadi hasilnya tadi sudah kelihatan. Kemudian interpretasinya adalah terdapat hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Artinya ketika kecepatannya bertambah, jaraknya juga bertambah. Itu. Jadi ini adalah hasil interpretasi dari data yang kita buka tadi ya. Jadi kecepatan mobil ini masuk akal karena semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang ditempuh
sampai mobil itu berhenti tentunya akan semakin jauh gitu ya. Jika kecepatannya 25 km per jam, maka ketika jarak pengereman sampai dia mobil berhenti adalah berada pada 100. Nah, ini adalah hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Kemudian semakin tinggi kecepatan maka jarak yang ditempuh cenderung meningkat. Itu tadi masuk akal dari hubungan yang positif. Pola titik menunjukkan tren naik linear positif meskipun tidak sepenuhnya lurus sempurna. Jadi pola titik ini berada di sekitar garis tengah ini, artinya tidak ada titik yang jauh atau terpolarisasi berada di sini, tetapi yang terjadi terpolarisasi tidak menyebar di banyak titik, artinya dia linear gitu ya, walaupun tidak lurus sempurna. Kemudian tidak terlihat outliner yang ekstrim sehingga hubungan antar variabel cukup konsisten. Jadi di sini tidak ada titik-titik yang ekstrim berada di titik sini misalkan atau di sini. Jadi hubungan ini termasuk konsisten sehingga data ini masuk akal dan cukup masuk akal untuk digunakan dan cukup valid untuk digunakan sebagai data. Nah, kemudian berikutnya adalah histogram atau data kecepatan mobil. Nah, histogram ini akan kita langsung copy saja dari sini dan nanti kita interpretasikan. Nah, ini adalah hasilnya histogram. Histogram ini tampilannya seperti diagram batang itu yang biasa kita kenal di Excel. Kita bisa tarik kesimpulan atau interpretasi. Distribusi kecepatan terlihat tidak sepenuhnya simetris, artinya di sebelah kiri atau kanan ini tidak sama gitu. Jadi ada perbedaan, yang di sebelah kiri itu lebih landai dari sebelah kanan yang dari tinggi langsung curam ke bawah, dan dari sini langsung tidak ada begitu. Jadi ini tidak simetris antara sebelah kiri atau kanan ya. Sebelah kiri dari rata-rata ini titik tengahnya tidak sama titik antara kiri dan kanannya. Nah, kemudian sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai tengah. Kita lihat terkumpul di sini sekitar titik tengah, artinya berada di sekitar sini, artinya sama dengan yang scatter tadi, dia konsisten berada di sekitar titik tengahnya, jadi tidak ada yang ekstrim tadi. Kemudian tidak terdapat nilai ekstrim, ya ini kesimpulannya sama dengan yang scatter tadi. Kemudian distribusi cenderung mendekati normal meskipun sedikit condong ke kanan. Jadi distribusinya itu normal, artinya tidak ada yang nilai yang ekstrim meskipun dia cenderung ke arah kanan, karena di sini kita lihat volumenya lebih besar daripada yang sebelah sini ya. Kalau kita lihat di sini kecepatan yang di sini lebih besar frekuensinya. Kalau dijumlahkan volumenya di sini akan lebih besar ketimbang yang di sebelah sini frekuensinya. Itu adalah interpretasi yang kita bisa simpulkan dari histogram tersebut. Nah, kemudian soal yang berikutnya adalah Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Pertanyaannya adalah hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Jadi konsep koefisien keseragaman atau coefficient of variation adalah, atau kita singkat KV atau koefisien keragaman, digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif terhadap rata-rata. Rumusnya
diberikan seperti ini, standar deviasi dibagi dengan mean-nya, dikali dengan 100%. Kita sudah hitung mean-nya. Mean-nya tadi adalah mean-nya sudah diberikan, mean-nya di sini adalah 75, standar deviasinya 10, jadi tinggal kita bagi saja 10 dibagi 75 kali 100, ketemu angka 13,33%. Nah, kemudian ujian bahasa Inggris, mean-nya juga sudah diberikan, diketahui adalah 70, standar deviasinya 8, kita tinggal bagi aja 8/70 kali 100%, ketemu angka 11,43%. Jadi koefisien keragaman untuk matematika adalah 13,33, koefisien keragaman untuk bahasa Inggris 11,43%. Nah, apa artinya? Interpretasinya adalah nilai keragaman matematika lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Inggris. Artinya nilai matematika lebih bervariasi atau tidak homogen. Artinya tingkat penyebarannya lebih tinggi, lebih banyak perbedaan tingkat penyebaran datanya daripada nilai bahasa Inggris yang lebih konsisten, karena tingkat penyebaran lebih kecil dan jadi dia lebih homogen, artinya tidak terlalu bervariasi. Nah, kesimpulannya adalah variasi nilai ujian matematika lebih besar dibanding bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa performa siswa dalam matematika lebih beragam, sedangkan dalam bahasa Inggris cenderung lebih merata. Demikian hasil presentasi saya. Untuk selanjutnya akan saya tuangkan dalam bentuk laporan tertulis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.